Udah on ya? Udah. Oke, halo semuanya. Halo. Kenalin, nama gue Farizan Nanda Putra. Gue adalah mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2020. Gue temennya Cikiran juga. Oke, sebelumnya gue masih thank you dulu nih buat teman-teman karena udah hadir dan mau nyempetin waktu kalian, mau skip tugas dulu untuk dengerin speech gue hari ini. Kira-kira ada yang bisa nebak dari gue hari ini mau speech tentang apa? Ada yang bisa nebak? Ada. Nggak tangan ini nggak ada yang tahu ya? Oke, jadi gue hari ini mau bahas sebelum gue spill gue mau bahas apa, gue mau selain gue sebagai mahasiswa sistem informasi yang terima beasiswa, bercanda banget. Oke, gue itu adalah seorang organisator. Organisator itu maksudnya apa sih? Gue itu adalah salah satu mahasiswa yang suka ikut organisasi, suka memanage organisasi, baik itu di kampus ataupun di luar kampus. Nah, karena gue udah ngerempet dikit tentang organisasi, jadi hari ini tuh gue mau bahas tentang pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Apa sih pentingnya? Nah, sebelum gue bahas tentang apa sih pentingnya dan cerita tentang pengalaman gue dalam berorganisasi, gue mau nanya dulu deh ke kalian, kira-kira di sini ada gak yang sedang atau pernah ikut organisasi di kampus UMN? Angkat tangan dong, guys. Kamu ikut apa? Pernah ikut Proker apa? Orang Negara, INSI ya berarti ya. Nah, aku mau nanya ke kamu namanya siapa, sorry? Dava, apa sih perasaan kamu pada saat ikut organisasi atau kepanitiaan Arunakara? Ya, cemas sih. Apa sorry? Takut gagal. Tapi pada saat kamu sudah mengikutinya, gimana perasaan kamu? Mantap, seru. Oke, dari yang Dava tadi udah jelasin ke kita semua, itu sebenarnya perasaan yang aku dapatkan dan aku rasakan juga selama ikut organisasi. Awalnya ada rasa cemas, gue bisa gak ya handle organisasi ini? Gue bisa gak ya bekerja sama dengan orang-orang yang ada di organisasi ini? Karena as you guys know, kalau misalkan di dalam organisasi itu, kita itu pasti akan ketemu dengan orang-orang baru. Pengalamannya pasti akan beda organisasi juga. Jadi itu yang akan menjadi pembelajaran buat diri kita untuk ikut organisasi berikutnya. Nah, karena tadi gue juga udah ngebahas tentang organisasi itu sendiri apa, gue tuh mau bahas dulu pengalaman gue pada saat gue mengikuti organisasi. Jadi itu tuh dimulai pada saat gue masih SMP. Gue tuh dulu bocah SMP yang sangat amat culun, pendek, intinya bullyable lah. Mungkin sekarang kalian masih bisa ngeliat gue culun, ya nggak apa-apa. Tapi emang begitu adanya. Jadi gue itu dulu culun banget. Tapi walaupun gue culun, gue itu punya temen-temen yang badannya rada bongsor. Terus mereka tuh rame orangnya. Nah, selain itu, mereka juga tipe teman-teman yang suportif nih ke antara satu dan lainnya. Jadi suportifnya di sini tuh dalam hal baik ya teman-teman. Mereka itu mau ngajak berkembang lah intinya. Gue juga dulu adalah seorang yang gak berani untuk mengekspresikan diri gue sendiri. Jadi pada saat itu gue pengen mencoba untuk keluar dari zona nyaman gue, dan akhirnya teman gue tuh ngajak untuk gue ikut OSIS pada saat SMP. Nah, di SMP itu pas gue diajakin ikut OSIS, gue tuh udah mempersiapkan lah intinya dengan sangat baik. Gue belajar tentang sekolah gue, tentang ruangan dan lain-lain, karena ntar pada saat seleksi itu ditanya lah ruangan ini fungsi untuk apa, ruangan itu fungsi untuk apa, struktur dari sekolahnya itu apa aja, terus belajar tentang organisasinya itu sendiri. Nah, sampai akhirnya gue udah mempersiapkan dengan matang dan tibalah hari seleksi. Di situ gue ada yang bisa tebak gak gue keterima atau enggak? Terima. Bener, Dava. Gue itu nggak keterima. Pada saat itu gue kecewa banget. Akhirnya gue healing lah setahun tuh. Itu kelas 9. Gue healing, gue nggak mau ikut apa-apa. Gue kecewa banget sama diri gue karena gue udah ngerasa gue udah mempersiapkan semuanya di awal. Kok hasilnya kayak gini? Tapi kan hasil kan nggak ada di kontrol kita ya teman-teman. Jadi gue ngerasa kayak oh ya udah. Sampai pada akhirnya gue mencoba lagi pada saat gue SMA. Saat gue masuk SMA itu, gue mencoba explore diri gue untuk awalnya masuk jadi ketua kelas. Dulu tuh menurut gue ketua kelas sudah keren banget pas gue di SMA. Akhirnya
pada saat gue jadi ketua kelas itu, setiap ketua kelas yang ada di sekolah gue itu masuk sebagai anggota MPK. Kalau kalian tahu, MPK itu adalah Majelis Permusyawaratan Kelas. Di sekolah gue itu dulu ada. Job desk-nya ngapain? Job desk-nya itu ngawasin OSIS. Dari yang gue ditolak sama OSIS, akhirnya gue yang jadi ngawasin OSIS. Mama betul OSIS. Nah, karena itu dari situ di MPK gue berkembang, gue belajar bareng sama teman-teman gue untuk ngawasin OSIS dan lain-lain. Sampai pada akhirnya singkat cerita, gue itu mendapatkan kesempatan untuk dicalonkan sebagai ketua OSIS. Walaupun gue nggak kepilih, tapi gue tetap menjadi tim intinya dari OSIS sekolah gue. Terus akhirnya gue berkecimpung lah, gue ketemu orang banyak, gue ketemu setiap pribadi-pribadi yang berbeda, gue belajar di sana. Dan akhirnya di situ muncul perasaan kalau gue tuh bahagia banget berada di dalam lingkungan organisasi. Sampai pada akhirnya di situ gue mutusin untuk oke, nanti kalau gue kuliah gue mau ikut BEM gue mau ikut organisasi yang ada di kampus apapun itu pada saat gue SMA. Lalu gue lanjut lagi ke fase hidup gue di mana gue masuk ke dunia perkuliahan. Di situ gue dunia perkuliahan gue akhirnya ikut beberapa organisasi, dari yang HIMSI ada ikut kegiatannya, dan juga terakhir ini gue menjabat sebagai wakil ketua Maksima 2022 kemarin. Nah, sebagai organisator yang baik dan juga ingin merangkul semua yang ada di dalam organisasi, gue tuh belajar banyak, gue dapat pengalaman banyak, gue tuh dapat pengalaman di mana gue tuh tahu loh cara mengatasi masalah tuh kayak gimana, cara cari solusi dari masalah ini tuh gimana, cara ngadepin orang yang sifatnya gini tuh kayak gimana, cara ngadepin orang yang kayak gini tuh gimana. Karena dari organisasi kalian kan pasti ketemu banyak orang tuh, kalian pasti akan menemukan sifat-sifat orang yang berbeda, permasalahan dari mereka yang berbeda. Jadinya kalian di situ pasti akan kayak, oh orang ini harus dihadapin kayak gini, orang ini dihadapin kayak gini. Nah itu yang menjadi bekal gue nanti ke depannya untuk masa depan gue. Kenapa jadi masa depan gue? Karena nantinya kita ke depannya setelah lulus kuliah pasti kan akan ketemu orang yang lebih banyak lagi kan. Orang di kantor yang pasti lebih sikapnya lebih individualis dan lain-lain. Nah di situ organisasi menjadi ajang gue untuk bertumbuh dan untuk belajar untuk mempersiapkan masa depan gue. Nah mungkin gue di sini mau ngajak kalian sih, lebih tepatnya untuk teman-teman yang di sini mungkin masih ada belum ketertarikan untuk ikut organisasi. At least kalau misalkan nggak mau organisasi di kampus, ikut deh organisasi yang ada di luar kampus. Contohnya klub mobil atau klub motor, itu kan salah satu organisasi yang dimana kalian itu bisa ketemu orang banyak, bisa dapat pengalaman juga. Kenapa gue mau ajak kalian untuk ikut organisasi? Karena menurut gue organisasi itu sangat penting. Dan nantinya kalian tuh pasti akan say thank you ke diri kalian masing-masing kalau misalkan kalian tuh udah berani nyoba untuk ikut organisasi. Nah, sebelum penutupan, gue kemarin sempat ambil suatu kata-kata dan kalimat pentingnya organisasi bagi mahasiswa dari situs Jurnalis Nuansa. Di situ ada beberapa poin yang gue catat. Organisasi itu bisa melatih kedisiplinan, keberanian, mengembangkan kemampuan, baik kemampuan yang sederhana ataupun skill yang berat sekalipun. Contohnya kayak kemarin di organisasi gue terakhir itu ada website, ada divisi website di mana teman-teman di sini anak-anak SI bisa ngembangin di situ, karena nantinya koordinator kalian itu pasti akan ngajarin kalian dulu nih cara bikin website yang baik dan benar tuh kayak gimana. Nanti kalian akan dibimbing, nggak cuma di divisi-divisi website, di divisi-divisi lain pun sama. Pasti kalian ada dibimbing oleh tim kalian, nanti kalian akan berkembang di sana. Nah, gue juga mau kalian keluar dari zona nyaman kalian sih, lebih tepatnya. Jadi kalian bisa ikut organisasi untuk bisa belajar manage waktu dan juga nambah relasi teman-teman. Karena relasi itu penting guys buat kalian nanti udah lulus kuliah, buat nanti kalian daftar perusahaan. Kalian tuh nggak bisa bohong kalau misalnya kita butuh orang dalam untuk masuk at least ke perusahaan. Kecuali kalian yang udah smart banget untuk masuk ke perusahaan Google atau perusahaan unicorn yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu aja dari gue. Gue berharap kalian setelah dengerin speech gue maksudnya berpikir ulang untuk ikut dan join organisasi. Maaf gue ganggu waktu kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue Fareza, pamit undur diri. Terima kasih.